Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kesempatan kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Jamah setiap kami, jamah hati kami, jamah roh kami. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Hamba-Mu diberi hikmat dan kemampuan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu teman-teman semua. Selamat memasuki bulan September. September ceria. Jadi September dan Oktober ini bulan-bulan yang ditunggu oleh beberapa warga Jakarta. Iya, puji Tuhan. Ada dua hal yang kita tidak bisa milih setidaknya ya, yaitu saat kita lahir dan saat kita mati. Nah, kalau waktu kelahiran mungkin bisa ditentukan oleh orang tua dengan cara mungkin sesar gitu ya. Mungkin juga dalam waktu kematian gitu ya, dalam tanda kutip ada beberapa orang yang bisa menentukan itu bunuh diri. Ada yang bunuh diri dengan live gitu ya. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa dalam rentang ketika kita lahir sampai dengan waktu kita meninggal, itu adalah waktu di mana kita harus mengisinya. Nah, seringkali eksodus ya, atau perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan digambarkan sebagai perjalanan hidup kita, perjalanan hidup manusia. Saya jadi ingat ya, kalau 35 tahun Pak Bambang bersama dengan mahasiswa angkatan pertama itu memasuki tanah Lopait, dusun Lopait, desa Lopait, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Tapi kita mungkin lebih familiar Salatiga gitu ya, Lopait Salatiga. Tapi secara administratif lokasi pusat di Lopait itu adalah dusun Lopait, desa Lopait, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Nah, tanah di mana Pak Bambang dan angkatan pertama itu masuk itu disebut atau dinamakan tanah Kanaan. Iya. Jadi kondektur bis antar kota ya, Ambarawa Salatiga itu waktu itu tahun 90-an ya. Kalau bilang turun tanah Kanaan, mereka semua tahu gitu. Nggak tahu sekarang udah nggak pernah naik angkutan umum dari Ambarawa atau dari Bawen ke Salatiga, jadi saya kurang tahu persisnya. Tetapi tanah di mana pesat ada saat ini yang di Lopait itu dikenal sebagai tanah Kanaan. Nah, orang Ibrani, bangsa Ibrani atau orang Israel dari Mesir itu keluar ya dari tanah perbudakan, dituntun oleh Tuhan menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, tadi saya katakan bahwa sepanjang perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan ya, 40 tahun itu sering digambarkan sebagai perjalanan hidup kita, perjalanan saat kita lahir sampai kepada saat kematian kita. Nah, seringkali juga bahwa kita orang-orang percaya adalah orang-orang Israel rohani gitu ya, sering dengar kata itu ya. Nggak tahu kalau belakangan. Dulu waktu saya pertama kali percaya kepada Tuhan Yesus ya, tahun 86-87, kata itu sering saya dengar, kita ini Israel rohani gitu. Demikian juga dengan tanah Kanaan. Sering juga dikatakan sebagai tanah Kanaan rohani. Ya. Dalam perjalanan selama 40 tahun itu, ada banyak hal yang dialami oleh
bangsa Israel, ya. Dan saya mau sampaikan bahwa pada waktu itu ada penghitungan jumlah dikatakan laskar Israel, ya, orang-orang Israel yang bisa berperang. Di bilangan 1 diadakan sensus gitu ya di Gunung Sinai, dan kalau kita lihat ya di bilangan 1:46 ayat 46 di situ tercatat ada 603.550 jiwa laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas selain dari suku Lewi. Jadi jumlah yang sekian ratus ribu itu adalah orang-orang yang siap untuk berperang. Kemudian kalau kita perhatikan lagi bahwa di bilangan 26 ayat 51 jumlahnya berbeda, tapi itu juga jumlah yang berbeda sama sekali, ya. Artinya jumlah itu adalah jumlah yang orang-orang baru, ya. Penghitungan laskar Israel yang kedua itu adalah jumlah dengan orang yang berbeda, ya. Tidak hanya angkanya yang berbeda, tapi orangnya yang berbeda. Jadi selama perjalanan 40 tahun itu ada banyak hal, ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak apa ya, ya hal-hal yang baik dan hal-hal yang tidak baik. Ya, padahal kalau kita melihat mungkin tidak mudah digambarkan ya, karena 40 tahun. Kita membaca mungkin bisa beberapa saat, beberapa jam, atau kalau kita ambil cuplikannya gitu ya, potongan-potongannya beberapa menit, mungkin kita bisa ambil comot ini. Tapi ini 40 tahun, luar biasa lamanya, luar biasa hal-hal yang apa namanya, ya siang malam berganti, ya, selama 40 tahun. Yang saya mau sampaikan adalah, kita baca saja ya di bilangan 26, tapi saya nggak baca semuanya. Saya mau ambil beberapa ayat. Bagian terakhir saja ya. Kalau kita baca satu pasal itu adalah tentang laskar Israel dihitung untuk kedua kalinya. Yang pertama kali itu ada di bilangan pasal 1, yang di pasal 26 ini penghitungan yang kedua kalinya. Mungkin beberapa ayat saya bacakan, tapi nggak semuanya ya. Sesudah pula itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar, anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Dan seterusnya. Saya mau lompat yang bagian akhir karena kita mau cepat dan biar singkat, nggak terlalu lama. Mulai ayat 62. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang, semuanya laki-laki, bukan yang itu sebenarnya, yang berumur 1 bulan ke atas. Ini yang orang Lewi ya, bukan yang itu yang saya maksudkan. 64 ya, 64 dari 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Jadi lokasi pencatatan atau penghitungan laskar yang kedua di dataran Moab. Sedangkan yang pertama di pasal 1 di gurun atau di padang gurun Sinai, ya, di gunung Sinai. Ayat 64, di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai. Ini, jadi jumlah yang 603.550 orang ini
sudah tidak ada lagi mereka. Sudah mati oleh wabah, oleh tulah, oleh perang, dan oleh penghukuman yang dari Allah sendiri. Sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, tentang orang-orang yang dicatat di penghitungan yang pertama ini, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Begitu. Jadi dalam rentang waktu 40 tahun itu ada generasi baru yang dipercaya Tuhan. Jadi generasi yang awal, ya, yang dihitung pada sensus yang pertama itu semuanya habis mati di padang gurun. Kemudian Tuhan percayakan generasi yang kedua yang dihitung pada sensus yang kedua ini untuk memasuki tanah Kanaan. Kita semuanya dalam perjalanan rentang waktu itu, ya tentu bukan 40 tahun seperti rentang waktu bangsa Israel di padang gurun. Rentang waktu kita berbeda-beda. Ya ada mungkin yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 80 tahun, ya mungkin bisa jadi yang 90 atau 100 tahun. Tapi apakah rentang waktu yang dipercayakan Tuhan itu bisa kita syukuri, bisa kita isi, bisa kita jadikan waktu yang, kalau Bu Min bilang, kita lekat dengan Yesus, supaya selama rentang waktu itu Yesus yang nampak, bukan lagi kita. Memang tidak mudah, tapi kita bersama-sama belajar seperti itu, supaya kita bisa seperti Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun yang bisa bergabung dalam intergenerasi, dalam generasi yang baru. Karena yang dihitung dalam sensus pertama itu semuanya habis. Tentu kita tidak mau dikelompokkan atau dikategorikan atau dimasukkan dalam golongan itu kan ya. Tapi kita golongan yang baru, atau kita menjadi seperti Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk sedikit renungan firman Tuhan yang kami dengarkan bersama. Kami mau belajar dalam rentang waktu hidup kita, waktu hidup kami ini. Tuhan menolong kami untuk kami terus bersandar, bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak memberontak kepada Tuhan, sehingga kami dipercaya untuk memasuki tanah perjanjian, memasuki tanah Kanaan. Kami mau belajar seperti Kaleb bin Yefun dan Yosua bin Nun, yang mereka berbeda dengan orang-orang yang lain yang suka memberontak, tetapi percaya kepada Tuhan sepenuhnya, sehingga diberi kesempatan untuk hidup bersama generasi berikutnya, bisa hidup di dalam pelayanan intergenerasi. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bapak.